Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekutsu Kisama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan video sebelumnya, di mana Ars dan para party klan harimau memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang gunung yang diperbudak di kota Tangen, dengan masuk melalui dinding perbatasan yang telah dilubangi oleh raksasa. Tapi di video kali ini membahas pada sudut pandang Kardinal Charos. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jika nakama suka dengan video admin, tekan tombol like. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Sebuah gereja hill yang berdiri di tengah-tengah pusat kota diapit dua menara, tepatnya di kota Tangen. Charos lagi bersantai di kamarnya. Suara seseorang mengendor pintu menyela lamunannya. Pria itu masuk ke ruangan kardinal tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, suaranya tidak stabil, menandakan ada situasi yang sangat darurat ingin dia laporkan. Pria itu bilang pada Charos bahwa sekitar 20 monster telah menembus dinding perbatasan dan sedang turun ke kota. Pria itu jelas bahwa monster itu tampak seperti raksasa dan raja telah meminta layanan gereja untuk menangkis serangan itu. Setelah pria imam itu menyelesaikan laporannya, Charos menyuruh pria itu bersujud padanya. Charos berdiri dari tempat tidurnya. Cemberut di wajahnya semakin dalam. Charos bilang, itu hanya 20 monster. Charos bertanya, kenapa dia harus melibatkan kesatria pelipisnya? Bukankah raja mempunyai 2000 tentara di bawah komandonya, sedangkan orang-orangnya Charos hanya 500 orang? Charos melihat ke kota dari jendela. Akan tetapi, dia tidak bisa melihat kekacauan yang terjadi di kota, sebab ada penghalang di sekelilingnya gereja. Pria imam menyadari apa yang dipikirkan Charos. Pria imam menyarankan Charos untuk pergi ke atas menara. Pria imam bilang Charos bakal bisa melihat bahaya apa yang telah menyerang kota. Pria imam itu menyuruh Charos mengikutinya. Charos pergi ke menara. Sesampai di atas menara, Charos memandang keluar. Sinar matahari yang terbenam menyebabkan mata Charos menyepit. Tetapi ketika matanya bisa menyesuaikan dengan cahaya, dia bisa melihat api yang membakar di dekat tembok yang mengelilingi kota, meskipun jauh dari gereja itu sendiri. Charos juga bisa melihat binatang aneh yang menjulang di atas rumah-rumah bata di kejauhan. Seorang raksasa berkepala hitam menghancurkan atap gedung meraih ke dalam dan mulai mendorong sesuatu ke dalam lubang besar di tengah dadanya. Charos menyaksikan dengan mata terbelalak ketika raksasa itu mengunyah seseorang seolah itu hanya cemilan di depannya. Charos menjerit dan menjulurkan kepalanya keluar. Charos semakin histeris, bertanya apa yang sedang telah terjadi. Pria imam hanya menggelengkan kepala. Charos memerintahkan pria imam itu untuk mengirim kesatria kuil sekaligus. Charos dengan panik turun dari menara, hingga tubuhnya menggelinding ke bawah sampai 4 lantai. Pikiran pendeta jadi kosong karena terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Begitu dia sadar, dia pergi memenuhi perintahnya dan memanggil kesatria kuil. Charos langsung pergi ke ruangan bawah tanah katedral. Charos mendekati pintu besar dan membuka pintu dengan sihir. Charos mendorong pintu, memperlihatkan sebuah ruangan yang besar. Di sekeliling ruangan diisi dengan banyaknya peti mati. Charos bergerak cepat melewati lorong sebelum berhenti di sebuah altar di tengah katakombe, di mana dia mengambil sebuah kotak hitam di atas peron. Charos mengumam pada dirinya sendiri. Charos bilang dia akan mengakhiri raksasa hitam itu. Kotak hitam mulai bersinar di tangan Charos. Tiba-tiba peti mati yang ada di dalam ruangan mulai terbuka. Prajurit kerangka bersenjata lengkap keluar dari peti mati. Charos mengangkat kotak dan berseru,
Charos memerintahkan kesatria kerangka untuk membunuh para raksasa. Para kesatria bergerak bersamaan menuju keluar dan menyerbu ke kota seperti segerombolan semut. Pasukan kecil yang berjaga di gereja mulai dipukuli. Kesatria kerangka berjumlah 10.000, sepertiga penuh dari penduduk Tangen. Perlahan tapi pasti kota itu jatuh ke dalam kekacauan. Seorang pria mengenakan pakaian seorang pendeta yang dikirim langsung dari kerajaan suci, berdiri di atas bangunan dan menyaksikan para kesatria kerangka mengalir ke jalur-jalur kota. Pria itu tersenyum menyeringai. Senyumannya tidak bertahan lama. Ketika dia mengamati warga kota semakin didorong ke dekat raksasa oleh segerombolan tentara. Alisnya rajutan ketakutan saat dia menghela nafas. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu bilang bahwa jika Charos merintahkan kesatria kerangka untuk bunuh manusia itu sangat bagus. Akan tetapi, pria itu tidak menyangka dia juga merintahkan untuk bunuh raksasa. Pria itu bilang semua yang dilakukan Charos sangat bertentangan dengan perintah Paus. Pria itu bilang Charos tidak pantas jadi kardinal. Yang pantasnya adalah dirinya. Pria itu mengeluarkan kotak hitam. Kotak itu mengeluarkan cahaya. Pria itu mengambil alih kendali kesatria kerangka. Pria itu merintahkan kesatria kerangka membunuh semua yang hidup. Kerangka mulai membantai para penduduk kota. Pria itu tertawa terbahak-bahak menyaksikan kesatria tengkorak membantai semua penduduk kota Tangen. Tiba-tiba, seseorang seperti orang gunung muncul di belakang. Pria itu menyadari dan menoleh kepadanya. Pria pendeta itu mengobrol sama pria berwujud kucing tersebut. Pria pendeta memuji pria kucing atas keberhasilannya dalam membunuh anak-anak raksasa dan membawanya ke kota. Nah, ternyata pria kucing itu adalah Sasuke. Pendeta itu menyuruh Sasuke untuk pergi. Sasuke mengangguk dan pergi. Pendeta itu memperhatikan Sasuke menghilang dari kejauhan. Pria itu mengatakan bahwa Sasuke adalah aset yang sangat berharga. Pendeta itu bilang dia bakal meminta Paus untuk menyerahkan Sasuke sepenuhnya setelah dia diangkat jadi kardinal. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.